Shalom C2CC family. Shalom, shalom. Damai sejahtera menyertai kita semua. Masih dalam suasana Natal. Mari kita rayakan bulan kelahiran Yesus Kristus. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Dialah Allah yang agung, Tuhan semesta alam. Mari naikkan syukurmu, naikkan pujianmu kepadanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami tinggikan nama-Mu yang agung. Haleluya. Mari bersama katakan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Dia agung, ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Amin. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Dia agung, ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Mari agungkan namanya. Raja diagungkan. Haleluya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Mari puji namanya. Puji Dia. Dia diagungkan selamanya. Dia agung, ku puji namanya. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Mari agungkan namanya. Dia diagungkan, tinggi. Puji namanya. Aku puji Dia. Dia diagungkan selamanya. Dia agung, ku puji namanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan. Yesus Tuhan. Bersama katakan. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi kami bersuka atas nama-Mu Tuhan. Dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Menyatakan sekali lagi. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya. Agung dan mulialah nama-Mu Tuhan.
kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih karena kasih dan kemurahan-Mu kami masih boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Biarlah sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada di hati kami, di keluarga kami, bahkan di sekeliling kami. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk bersuka bagi namanya, mari bersama suarakan. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi namanya. Kita bersuka sebab Dia telah lahir bagi kita. Dia yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. sebab di dalamnya ada sukacita dan damai sejahtera. Mari yang sepakat katakan amin. Amin. Yang lebih semangat katakan haleluya. Sebab telah lahir bagi kita semua terang dunia yang kalahkan maut, kalahkan dosa untuk menebus dosa-dosa kita. Ialah Yesus Kristus. Telah lahir bagi umat manusia, ialah terang dunia. Kalahkan dosa.
Bapak Ibu. Sebab hanya Yesus yang layak disembah dan dipuji. Tiada yang lain, tiada Allah sepertinya. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Engkau lebih lagi. Biar seluruh dunia tahu bahwa Engkaulah Allah yang dahsyat. Raja
meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Dan ini hidup kami persembahkan sebagai korban yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu. Biarlah masih dalam tema Natal ini, kami semua dipenuhi oleh sukacita. Roh Kudus bekerja di hati kami, memberikan damai sejahtera, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Karena ada Yesus di hati kami. Mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu, masih dalam tema Natal, kita akan belajar tentang orang Majus. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di pikiran kita tentang orang Majus. Seperti berapa jumlah orang Majus. Ya. Kita selalu menebak-nebak. Dan biasanya dalam drama Natal, biasanya orang Majusnya 3. Ya. Kenapa? Karena Alkitab sebenarnya tidak menceritakan berapa jumlah persisnya orang Majus. Tapi kita nebak dari persembahan. Ada 3 macam yang dibawa kepada Yesus. Lalu siapa orang Majus? Siapa mereka? Apa pekerjaan mereka? Kenapa mereka bisa tahu bahwa Mesias akan datang di tengah-tengah orang Yahudi? Dan dari mana asal orang Majus? Nah, 3 pertanyaan itu sering kita bertanya-tanya. Tapi hari ini saya akan mengajar Bapak Ibu semua sehingga akhirnya, oh ternyata ini jawabannya. Berapa jumlah orang Majus? Ya anak sekolah minggu pasti mereka jawabnya 3. Tapi kita sebagai orang dewasa, kita tidak boleh membuat kesimpulan. Seperti yang saya katakan tadi, oh 3 karena persembahannya 3 macam. Ya. Jadi ketika Alkitab tidak menceritakan berapa jumlah persisnya, maka bagi penulis Alkitab itu enggak terlalu penting. Tapi yang lebih penting adalah bukan jumlahnya, yang lebih penting adalah sesuatu apa yang mereka bawa. Nah, 3 persembahan orang Majus itu ada maknanya sendiri. Emas, kemenyan, dan mur. Kenapa mereka melakukan itu? Itu ada penjelasannya. Tapi hari ini kita tidak akan membahas itu. Kita akan menjawab pertanyaan, siapa orang Majus dan dari mana asal mereka. Mari kita sama-sama buka Alkitab dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Bapak-bapak tolong baca ayat 1 dan ibu-ibu tolong baca ayat 2 yang genap. Ya. Matius 2 ayat 1 sampai 2 yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ibu-ibu, oke, tolong kembali ke ayat pertama. Kita akan garis bawahi dan kita akan perhatikan clue-clue dari Alkitab yang menceritakan siapa orang Majus itu ya. Pertama kita garisi dulu kata dari timur. Dari timur mereka pergi ke Yerusalem. Lalu ayat 2, di situ ada banyak clue. Di sana orang Majus bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Jadi rupanya orang-orang Majus ini mencari raja orang Yahudi, mereka enggak ketemu, makanya mereka tanya. Ya. Lalu mereka berkata, kami melihat bintangnya di timur. Jadi dari tempat asal mereka, dari timur, dari jauh, mereka sudah lihat ada bintang yang aneh, yang ini agak lain gitu ya. Sehingga mereka penasaran. Dan mereka datang untuk mengikuti bintang itu dan untuk menyembahnya. Ini adalah clue-clue yang diceritakan Alkitab. Yang mana akan kita pecahkan clue itu hari ini sehingga kita tahu tentang siapa dan dari mana orang Majus. Walaupun Alkitab hanya menceritakan bahwa mereka berasal dari timur, maka begini saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita harus berpikir seolah-olah kita adalah penulis kitab tersebut. Oke? Maka ketika kita baca kitab Matius, dia orang Yahudi, maka yang menjadi pusat atau tengah
di pandangan Matius adalah Yerusalem. Maka ketika Matius berkata orang-orang Majus dari timur, berarti dari timurnya Yerusalem dari jauh. Nah, clue-nya hanya dari timur. Dan di timur itu tidak ada orang-orang Yahudi di sana. Jadi disimpulkan dulu clue pertama bahwa orang-orang Majus itu bukan orang-orang Yahudi. Mereka tidak menyembah Yahweh, Tuhannya, Allahnya orang Israel, tapi mereka menyembah Allah lain. Nah, ketika tadi di ayat 2 kita belajar bahwa mereka melihat bintang, lalu mereka tahu ini bintang yang agak lain, yang unik, yang spesial, mereka mengikutinya. Maka di sini orang-orang Majus itu, clue kedua, mereka adalah orang yang pandai astronomi dan astrologi. Nah, astronomi itu apa? Astronomi itu ilmu perbintangan, mempelajari benda-benda langit. Matahari, bulan, bintang itu astronomi. Sedangkan astrologi adalah bagaimana kita mengaplikasikan tanda, mengaplikasikan bintang, artinya apa? Zodiak itu astrologi. Ya. Jadi kalau kita lihat bintang ini, artinya ini akan terjadi, itu astrologi. Kalau astronomi hanya murni memperhatikan keunikan dan spesialiti bintang-bintang gitu ya. Tapi artinya apa itu baru astrologi, ilmu perbintangan. Dan kata Majus itu saudara, dinamakan orang Majus. Kata Majus sendiri itu artinya adalah orang terpelajar. Orang yang pinter, yang belajar, yang ngerti banyak hal. Nah, clue yang ketiga, orang-orang Yahudi ini, orang-orang Majus ini tahu bahwa ada raja Yahudi baru dilahirkan. Lah dari mana mereka tahu? Mereka kalau tahu berarti mereka pernah membaca kitab suci Yahudi. Mereka pernah membaca sebagian teks sakral Yahudi, terutama di Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Karena mereka bukan orang Yahudi, tapi kok mereka tahu, berarti mereka pernah baca. Nah, pertanyaannya saudara, siapa yang ngajarin orang Majus? Mereka orang non-Yahudi, hidup sangat jauh dari kota Yerusalem. Mereka ada di timur yang jauh, tapi mereka kok ngerti tentang kitab suci Yahudi bahwa akan ada Mesias, akan ada raja orang Yahudi dilahirkan. Siapa yang ngajarin orang Majus? Maka ketika mereka pergi ke Yerusalem, mereka akan ngikutin bintang itu. Ketika mereka ikuti bintangnya, mereka datang ke Yerusalem untuk bertanya. Ya, di ayat 2 mereka berkata, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Di manakah dia? Orang kalau tanya seperti itu artinya dia nggak tahu di mana lokasinya. Jadi dia ngerti bahwa Mesias itu akan datang di antara orang Yahudi, tapi mereka nggak tahu lokasinya di mana. Makanya mereka datang ke Yerusalem untuk nanya. Dan clue yang terakhir, orang-orang Majus ini datang untuk menyembah raja. Itu bukan rajanya mereka, itu bukan Tuhannya mereka, tapi mereka datang untuk menyembah. Artinya apa? Mereka paham betul teologi, mereka paham betul ini siapa yang akan datang. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang paling seru. Dari mana asal orang Majus? Banyak orang yang berkata, oh dari timur, bisa jadi dari India, bisa jadi dari Asia, atau bisa jadi dari negara-negara Timur Tengah. Tapi saudara, clue Alkitab ini mereka hanya katakan, Matius hanya katakan dari timur. Maka kalau kita ingin bedah, kita cek timurnya yang timur sebelah mana, gitu kan. Maka kita perlu tengok ke Perjanjian Lama. Kita perlu flashback, kita perlu mempelajari sejarah sebelum kedatangan orang-orang Majus. Yuk sekarang kita cek, di mana orang Yahudi pernah tinggal di timur. Di mana etnis Yahudi, kelompok Yahudi pernah hidup jauh dari Yerusalem di daerah timur. Di mana ada peradaban Yahudi
yang sempat ada di timur. Dan setelah kita pelajari sejarahnya saudara, ada yang namanya kerajaan Babilonia. Di dalam kerajaan Babilonia, di zaman Raja Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar pernah suatu hari mengalahkan kota Yerusalem. Raja orang Israel dikalahkan, kota Yerusalem dihancurkan, perkakas bait suci dibawa diangkut ke Babel. Dan pada waktu itu, ketika bait Allah dihancurkan, raja memerintahkan untuk orang-orang pilihan, orang-orang Israel yang pandai, yang berhikmat, yang cerdas, itu diangkut ke Babel. Dan Babel itu letaknya jauh di timur. Nah, Anda mungkin ingat ya peristiwa ini, siapa tokoh paling terkenal di zaman itu? Ada Daniel, ada Sadrach, Mesach, dan Abednego. Suatu hari Daniel pernah mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar punya mimpi, mimpinya rumit, jelimet, dia nggak ngerti artinya, tapi itu terus menghantui pikirannya sehingga dia overthinking. Dia overthinking, kepingin banget di hatinya, dia kepingin banget tahu apa arti mimpinya. Lalu Raja Nebukadnezar mengumpulkan seluruh orang pintar di seluruh kerajaan Babel. Dulu kerajaan Babel berarti kerajaan terbesar, tercanggih, terpinter, terkuat pasukannya. Lalu karena menjadi pusat peradaban orang-orang pintar di sana dikumpulkan. Hai orang-orang pintar, ahli-ahli jambi, ahli-ahli sihir, cari tahu artinya ini. Tapi yang namanya raja itu kan orang pintar ya saudara, dia nggak mau dipermainkan. Jadi dia bilang seperti ini, kalau kalian betul orang pintar, kalian akan tahu mimpinya tanpa aku yang ngomong. Jadi apa? Main tebak-tebakan kan? Raja nyuruh orang-orang pinternya, katanya pinter, tebak dong mimpinya apa. Nah, kenapa raja nyuruh seperti itu? Karena kalau misalnya orang-orang pinter ini asal nyeplos, jadi mereka nebak-nebak sembarangan, bukan menggunakan kepandaian mereka, tapi asal nebak supaya hidupnya aman. Lah itu raja nggak mau. Dan berkali-kali tidak ada satupun yang bisa menebak mimpi raja, apalagi mengartikannya. Sehingga akhirnya raja gelisah sampai insomnia saudara. Sampai dia nggak bisa tidur, mikirin mimpi itu terus. Dan bahkan saking insomnianya, raja itu sampai depresi. Ketika Raja Nebukadnezar depresi, dia berkata, semua orang pintar di Babel ini tidak berguna, maka kita bunuh saja semua orang pintar di seluruh kerajaan Babel. Dan ketika Daniel mendengar perintah itu, bahwa raja mau membunuh orang-orang pintar, artinya kan Daniel nyawanya terancam. Daniel juga akan ikut dibunuh. Walaupun dia pendatang dari Israel, tapi dia tetap orang pintar, tetap tim penasihat kerajaan. Maka datanglah Daniel untuk berdoa semalam-malaman memohon petunjuk Tuhan. Dan malam itu saudara, Daniel mendapat penglihatan, dia tahu apa mimpi raja, dan dia akhirnya menghadap raja, dia sampaikan mimpi raja, dia artikan mimpi raja dengan hikmat Tuhan, dan hari itu juga raja mengakui bahwa Allah adalah Allah, Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup. Nah sekarang kita akan buka Daniel pasal 2 ayat 48. Daniel pasal 2 ayat 48. Inilah alasan kenapa Daniel bisa jadi orang paling berpengaruh di timur. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, mohon disimak. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Inilah titik awal kenapa teks-teks sakral Yahudi bisa sampai ke timur, saudara. Karena Daniel, dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan itu adalah kerajaan yang terbesar, yang terluas. Jadi kekuasaannya Daniel besar sekali.
Dan raja mengangkat Daniel menjadi kepala atas semua orang bijaksana di Babel. Ini ketuanya profesor-profesor, saudara. Dia yang ngajarin, dia yang memerintahkan orang-orang pintar di seluruh Babel yang menjadi pusat peradaban dunia, itu Daniel. Jadi pada waktu itu kerajaan Babel itu menjadi pusat pengetahuan, pusat teknologi, dan pusat peradaban dunia. Dan Daniel dipilih oleh raja, diangkat oleh Tuhan menjadi tokoh Yahudi yang paling berpengaruh di timur. Dan itu ada di kerajaan Babel. Di sanalah Daniel mengajarkan orang-orang di Babel tentang kedatangan Mesias. Bahwa akan ada raja orang Yahudi dan dia adalah Tuhan. Jadi saudara, kesimpulannya, orang-orang di Babel itulah leluhur orang Majus. Jadi sekarang jemaat G2CC pinter-pinter ya. Jemaat G2CC bisa jawab, orang Majus dari mana? Anda sekarang tahu alasannya. Nah sekarang kita akan belajar apa yang Daniel ajarkan ke orang-orang di Babel. Daniel pasal 7 ayat 13. Inilah teologi yang diajarin ke orang-orang Babel oleh Daniel. Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Anda perhatikan kata anak manusia. Di situ Daniel menceritakan ke orang-orang Babel bahwa akan ada anak manusia. Tapi bukan sembarangan orang, bukan sembarangan manusia, lihat ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, di sini Daniel memberikan kepada orang-orang Babel kata-kata kunci ya. Pertama ada kata anak manusia, tadi di ayat 13. Lalu di ayat 14 ada kata diberikan kepada anak manusia itu kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Jadi anak manusia jadi raja. Dan di bagian yang terakhir, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini bicara soal power, soal otoritas. Dan kekuasaan dan otoritas yang dimaksud oleh Daniel itu adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Artinya yang kekal. Disinilah Daniel memberi clue, memberi petunjuk kepada para Majus, pada leluhur Majus, bahwa akan datang anak manusia, jadi wujudnya orang, dia akan menjadi raja, dan dialah pemilik kekuasaan dan pemilik kerajaan kekal. Lalu diperjelas lagi di Daniel pasal 9, kita loncat sedikit, Daniel pasal 9 ayat 25 sampai 26. Daniel pasal 9 ayat 25 sampai 26, saya akan bacakan. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Perhatikan kata itu, kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ayat 26, sesudah ke 62 kali 7 masa itu,
akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Nah, Anda perhatikan itu. Akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Di sini Daniel memberikan kata kunci yang baru. Tadi kita belajar bahwa ada anak manusia, bentuknya orang, dia menjadi raja dan kerajaannya kekal. Ini lebih detail lagi. Ini bicara soal kedatangan Mesias. Tadi di ayat 25, kedatangan seorang yang diurapi. Nah saudara, kata Mesias itu diambil dari bahasa Ibrani Mashiach. Mashiach artinya, bukan maksiat loh ya. Mashiach artinya seseorang yang diurapi. The anointed one. Jadi di sini Daniel ngasih tahu ke para Majus akan datang Mesias. Seseorang yang diurapi, seorang raja. Dan di ayat 26 akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Artinya apa? Mesias akan disingkirkan. Kata disingkirkan maksudnya mati. Jadi Daniel sudah memberitahu ke para Majus, para leluhurnya, bahwa Mesias itu akan datang, dia adalah orang yang diurapi, tapi dia akan disingkirkan. Dia akan mati. Dan ternyata kita tahu bahwa matinya adalah di kayu salib beratus-ratus tahun kemudian. Nah, jadi saudara, kenapa kita baca ayat panjang-panjang tadi? Supaya kita ngerti, ini loh yang dipahami orang Majus. Di sini maka kita tahu bahwa orang Majus itu ketemu yang namanya masalah. Apa masalahnya? The missing puzzle. Mereka tahu bahwa akan ada raja orang Yahudi dilahirkan. Masalahnya mereka nggak ngerti di mana raja itu akan dilahirkan. Daniel nggak cerita ke mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dan siapa nabi yang bernubuat tentang kedatangan Mesias di kota Bethlehem? Nabi Mika. Kemarin waktu Natal, perayaan Natal hari Kamis saya sudah singgung sedikit kan. Bagaimana Nabi Mika bernubuat bahwa Mesias dilahirkan di kota Bethlehem. Lalu malaikat datang ke para gembala dan ternyata para gembalanya itu bukan sembarangan gembala. Mereka adalah para imam di Migdal Eder yang menggembalakan domba-domba sempurna dan tidak bercacat. Itu semua connect saudara. Tapi masalahnya leluhur orang Majus nggak ngerti tentang buku kitab Mika. Mereka belum pernah baca, belum pernah dengar, dan belum diajarin oleh Daniel. Maka ketika orang-orang Majus ini, mereka mempelajari tentang benda-benda langit. Mereka ahli matematika pinter dan ahli fisika pinter. Maka ketika belajar astronomi, mereka mengerti tanda-tanda langit. Dan orang zaman dulu saudara, menganggap langit itu adalah tahta Allah. Jadi langit itu surga. Maka mereka percaya segala sesuatu yang terjadi di langit, itu akan berpengaruh terhadap bumi. Maka mereka mengenali dari kerajaan Babel, mereka mengenali ini bintangnya agak aneh. Ini bukan bintang yang biasa, tapi ada sesuatu yang beda. Dan mereka tahu ini baru kali ini muncul. Maka saudara, ketika mereka sudah paham tulisan kitab Daniel, mereka sudah diajarin tahu teologi kedatangan Mesias, di sanalah para leluhur orang Majus itu, mereka menyadari bahwa nubuat kedatangan Mesias sedang digenapi. Karena mereka tahu tanda-tanda langit sudah mulai muncul. Dan mereka melihat bintang itu dari timur, dari rumah mereka di Babel. Dan sekarang kita akan cari tahu, kenapa orang-orang Majus itu datangnya ke Yerusalem. Mereka nggak datang ke Bethlehem karena mereka nggak tahu tentang nubuatan Nabi Mika. Mereka nggak seperti missing puzzle tadi. Mereka tahu akan lahir tapi nggak tahu di mana. Ya. Nah yang menarik adalah, ini jarang dikhotbahkan pendeta saudara.
Jadi jemaat pagi ini dapat ilmu luar biasa, yang nggak datang rugi, amin. Ya. Alasan orang Majus datang ke Yerusalem adalah tiba-tiba bintangnya hilang. Jadi mereka lihat dari timur, lalu mereka bergerak mengikuti bintang itu, tapi sampainya mereka di Israel itu hilang. Dan ketika bintangnya hilang, mereka gelisah. Kenapa? Karena mereka ingin melihat raja itu. Mereka ingin mencari dan mereka ingin menyembah raja orang Yahudi itu. Maka ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka itu pertama kali mengunjungi apa? Istana raja. Kenapa? Karena menurut politik bahwa raja orang Yahudi adalah Herodes. Istananya di mana? Di ibu kota, di Yerusalem. Yerusalem menjadi pusat peradaban di Israel pada waktu itu, sehingga akhirnya karena orang Majus penasaran, dia datang untuk cari info ke pusat Yahudi di Israel. Dia datang ke istana Herodes untuk bertanya di mana orang Yahudi yang dilahirkan. Kenapa mereka datang ke Yerusalem? Ya karena di Yerusalem itu adalah pusat ibadah, pusat kerohanian, dan pusat politik Yahudi. Mereka datang untuk cari info langsung di sumber utamanya. Kalau kita bicara soal banjir bandang, saudara, yang terjadi di Aceh, kita nggak tanya orang yang nonton TV, betul? Tapi kita tanya wartawan yang sudah langsung melihat, langsung tinggal di sana. Dan ini yang orang-orang Majus lakukan. Karena bintangnya hilang, tapi mereka kepingin banget melihat dan mengejar, mencari tahu lebih tahu tentang bintang itu, maka mereka datang untuk mencari tahu. Nah, sekarang kita kembali ke Matius pasal 2. Matius pasal 2 kita tadi sudah baca ayat 1 dan 2. Maka sekarang kita akan lanjutkan ke ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi gerombolan orang Majus yang datang ke Yerusalem ini membuat kegaduhan, saudara. Dari sana kita tahu berarti jumlah orang Majus itu banyak. Karena mereka orang-orang dari jauh, dari timur, mereka datang ke Yerusalem mencari raja orang Yahudi karena mereka nggak tahu lokasinya. Yang mana orang-orang Yerusalem bahkan nggak ngerti bahwa ada Mesias lahir. Siapa yang tahu? Para gembala. Para gembala orang-orang pertama yang tahu bahwa Mesias lahir. Yang mengumumkan malaikat. Dan itu adalah petunjuk langsung dari makhluk surgawi untuk para malaikat. Dan selain itu tidak ada yang tahu sampai datangnya orang-orang Majus ke Yerusalem. Dan Herodes sebagai raja, sebagai penguasa juga nggak ngerti di mana Mesias dilahirkan. Nah ini Herodes ini lucu, saudara. Herodes itu bukan berdarah Yahudi, karena dia bukan dari keturunan Israel atau Yakub, tapi dia dari keturunan Esau. Tapi karena dia adalah politisi, maka dia harus pura-pura Yahudi. Dia harus menganut agama Yahudi. Untuk apa? Untuk mengambil hati orang-orang Yahudi. Karena dia adalah raja orang Yahudi, raja boneka dari pemerintah Roma. Nah, maka ketika Herodes ini pergi ke sinagog, pergi ke rumah ibadah, mereka baca Taurat, dia ibadah, dia ngerti kedatangan Mesias. Tapi dia tetap nggak ngerti Mesias itu siapa. Dia enggak kenal, kenapa? Karena ibadahnya cuma formalitas. Cuman KTP aja. Lalu ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, lalu disinilah Herodes menggunakan kekuasaannya, dikumpulkan semua orang-orang pinter, cendekiawan-cendekiawan Alkitab dikumpulkan. Di mana Mesias dilahirkan. Dan ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea,
Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah ini saudara, ayat 5, ayat 6 ini adalah ayat yang orang Majus enggak punya. Ini yang mereka cari. Bahwa mereka enggak ngerti Mesias itu dilahirkan di mana. Oh setelah mereka sampai Yerusalem, mereka dengar langsung, oh ternyata di Betlehem. Maka dari sanalah ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Dan ayat 8, pemain musik maju ke depan. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dan kita semua tahu itu omongan Herodes, omong kosong ya. Dia pura-pura ingin menyembah Raja Yahudi, tapi sebenarnya dia ingin membunuh bayi itu karena dia merasa tersaingi. Dia merasa insecure, dia tahu dia tidak berdarah Yahudi, dia cuma ikut-ikutan agama Yahudi. Dia merasa insecure, ada raja lain, iri. Maka sekarang puzzle-nya sudah komplit. Puzzle sudah terpecahkan. Dari Yerusalem orang Majus bergerak ke Betlehem. Dan ayat 9 saudara. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah ini ajaib Tuhan saudara. Bintangnya muncul lagi. Dari timur, dari Babel mereka lihat bintang. Mereka ikuti, udah dekat tempatnya bintangnya hilang. Tapi setelah mereka ketemu dengan nabi-nabi dan hamba-hamba Tuhan di Yerusalem, bintangnya muncul lagi. Dan mereka jadi ikut bintang itu lagi, pergi ke Yerusalem. Dan bintang itu menuntun mereka tepat di mana anak Yesus itu berada. Anak Yesus ya saudara, bukan bayi Yesus. Bayi Yesus baru dilahirkan, itu yang lihat para gembala. Di dalam palungan dan dikatakan bayi. Tapi orang-orang Majus ketika datang, itu Yesus sudah bukan bayi lagi. Bukan bayi jebret baru lahir. Tapi Yesus sudah menjadi kanak-kanak. Itu timingnya beda. Sudah menjadi kanak-kanak. Kenapa? Karena dikatakan anak, bukan bayi. Tapi kalau kisah para gembala, malaikat berkata engkau akan menjumpai bayi. Pakai kata bayi, di sini berkata anak. Dan dulu di palungan yang di kitab Lukas, tapi di sini Matius berkata anak itu berada di rumah. Dan ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Orang Majus tidak mengenal Tuhan. Mereka orang pinter, hidup mengandalkan kecerdasan mereka. Hidup berdasarkan pengertian dan kepandaian dan akal budi mereka. Maka Tuhan pakai talenta itu untuk menuntun mereka dengan bintang. Dan bintang itu menuntun mereka sampai ke Yerusalem. Di Yerusalem bintang itu hilang. Artinya apa? Ada pause. Ada stop dulu. Kenapa? Karena Tuhan mau orang-orang Majus baca firman. Oh, Tuhan mau orang-orang Majus membaca, mendengar firman yang mereka belum pernah dengar. Bahwa Mesias akan dilahirkan di Betlehem. Dan ketika mereka sudah mendengar firman Tuhan itu, mereka sudah duduk diam, bintang itu muncul lagi saudara. Dan bintang itu menuntun mereka sampai ke tempat di mana Yesus berada. Artinya apa? Tuhan itu yang mengarahkan hidup setiap orang.
Tuhan yang menuntun setiap langkah orang. Kalau petunjuknya berhenti, karena Tuhan mau kita duduk diam. Karena Tuhan mau kita mendekat kembali ke Tuhan. Tuhan mau kita buka telinga, dengar apa maunya Tuhan. Karena kita kan kayak orang Majus. Kita terlalu pinter, merasa lebih pinter dari Tuhan. Akhirnya kita, wah bisa, ini bisa aku atur. Ini bisa beres ini bisa. Tapi kenapa kita mengandalkan akal budi kita sendiri? Tapi Tuhan gak mau seperti itu. Gara-gara orang Majus dulu saudara, satu Yerusalem heboh. Membuat Herodes yang maha agung itu tersinggung, iri. Dan gara-gara orang Majus, seluruh bayi di daerah Bethlehem dan Yerusalem sampai umur 2 tahun dibunuh, mati sia-sia. Tapi orang Majus, dia dituntun oleh bintang itu. Walaupun bintang itu berhenti, bukan berarti bintang itu mati. Tapi bintang itu akan menyala kembali. Coba kita renungkan firman ini saudara. Berapa banyak dalam hidup kita sering merasa, kenapa kok Tuhan diam saja? Kenapa kok karirku tambah jelek? Kenapa aku malah dipindah ke tempat yang gak enak? Kenapa aku ketemu orang-orang yang gak enak? Saudara, bintang itu sedang menghilang. Artinya apa? Tuhan mau kita duduk diam. Tuhan mau kita mendekat kepadanya. Tuhan mau kita mendengar apa kemauan Tuhan. Bukan mengandalkan akal budi dan kepandaian dan kepintaran kita sendiri. Tapi ada waktunya setelah kita duduk diam, bintang itu akan muncul kembali dan akan menuntun kita saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita renungkan firman ini, bahwa Dia Allah yang baik, Dia Allah yang menuntun setiap orang mencapai tujuan dan garis finish. Tapi Dia mau supaya kita punya hati yang melekat pada Tuhan, yang mau berserah sama Tuhan, yang mau percaya pada tuntunan dan arah Tuhan. Mungkin Tuhan bawa kita melewati padang gurun, melewati sesuatu yang panas, menyakitkan, pahit. Kita ketemu mara yang pahit. Tapi bintang itu sedang berhenti, sedang sembunyi. Tapi bintang itu tidak mati. Bintang itu tidak padam. Bintang itu, Tuhan itu akan menuntunmu mencapai destinimu. Mari arahkan matamu, arahkan hati pikiranmu tertuju kepada Tuhan. Katakan pagi ini, Tuhan tolong kami. Tuhan tuntun langkah kami. Supaya setiap keputusan hidup yang kami ambil, itu semua selaras dengan kehendak Tuhan. Tertuju padamu. Inilah hidup kami Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mari ikuti kehendak Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari arahkan hidupmu pada bintang itu. Mari arahkan hidupmu pada Tuhan. Mataku Biar kami fokus padamu saja Tuhan.
Tidak fokus pada pengertian kami, tapi fokus pada petunjuk-Mu, pada tanda-tanda surgawi. Inilah hidup kami serahkan padamu Yesus. Ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, Bimbing aku untuk masuk rencana-Mu, untuk menggapai destiny kami. untuk membesarkan Kerajaanmu, ku mau mengikuti, kami mau ikuti bintang itu Tuhan, kami mau ikut Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, kehendak-Mu Bapa. Ini janji kami Tuhan, kami mau selalu menyenangkan-Mu. mau selalu Menyenangkan hatimu. Sekali lagi, dengan segenap hatimu katakan pada Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang baru. Terima kasih atas firman-Mu. Meteraikan itu dalam hati kami Tuhan, supaya kami mau punya hati seperti orang-orang Majus, yang mau mengenal Tuhan kami, yang mau mempersembahkan hidup kami, mau berkorban untuk Tuhan kami, dan mau menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tuhan, hadirkan bintang-bintang dalam hidup kami. Berikan kepada kami petunjuk-petunjuk dalam menjalani hidup ini, supaya kami boleh mengikuti kehendak-Mu dan boleh memberitakan kerajaan-Mu untuk orang-orang di sekitar kami. Ini hidup kami anak-anak-Mu, terus pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, menjadi terang-Mu yang bercahaya. Di dalam nama Yesus, mengucap syukur untuk firman-Mu, yang bersyukur sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan dengar pengumuman. Jadwal ibadah Natal dan Tahun Baru Golden Gate Community Church G2CC. Shalom G2CC Family. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bersama-sama merayakan sukacita Natal dan menyambut Tahun Baru dalam ibadah istimewa di gereja kami. Berikut adalah rangkaian ibadah yang telah dipersiapkan. Ibadah tutup tahun, Rabu 31 Desember 2025, pukul 7 malam. Melalui ibadah ini kita diajak melihat kembali penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang telah kita lalui dan mempersiapkan hati untuk menyambut tahun yang baru. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kasih dari jemaat dan untuk jemaat. Bagi yang ingin membawa snack atau makanan, harap menghubungi Ibu Aurel. Ibadah awal tahun di minggu pertama awal tahun, Minggu 4 Januari 2026, pukul 8 pagi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan suci dan doa berkat untuk pekerjaan atau studi. Dan jangan lupa, jemaat diharapkan untuk membawa benda atau barang-barang yang berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan kalian untuk diberkati. Kami mengundang seluruh jemaat beserta keluarga untuk hadir dalam setiap rangkaian ibadah ini. Kiranya damai sukacita Natal memenuhi hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom G2CC Family. Puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Pastor Revo. Info Gereja Sepekan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara di ibadah G2CC berikutnya. Ibadah raya tanggal 28 Desember pukul 5 sore bersama Abuna Sony Saluku. Ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Firman online ditiadakan pada hari Rabu dan pada hari Jumat ada breakthrough prayer pukul 5 sampai 6 sore di main hall G2CC. Youth Komsel ditiadakan pada hari Sabtu nanti. Ibadah sekolah minggu setiap hari minggu pukul 7 sampai 8.30 WIB. Mengucapkan happy birthday and happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Eni untuk pengumumannya. Ayo anak-anak sekolah minggu kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kanan kita doakan, kita berkati anak-anak kita. Tuhan, berkati anak-anak kami, Tuhan persiapkan mereka menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang baik hati, yang murah hati, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi sesama dan takut akan Tuhan. Berikan kepada setiap anak-anak kami ini tubuh yang sehat Tuhan, tubuh yang kuat, agar mereka boleh bertumbuh semakin hari semakin dewasa, semakin disukai manusia dan semakin disukai Tuhan. Kami percaya berkat-berkat terbaik turun atas mereka, atas orang tua mereka, juga hikmat-Mu turun atas guru-guru sekolah minggu Tuhan, agar mereka boleh secara kreatif mendidik anak-anak kami, dan hikmat-Mu, penyertaan-Mu mengalir atas guru-guru sekolah minggu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Selamat berlibur. Bapak Ibu, seharusnya pagi dan sore nanti yang khotbah Abuna. Tapi Abuna itu kan habis operasi hari Kamis kemarin. Dan hari Sabtu itu jadwal ada pelayanan di gereja lain. Abuna ngotot pengen melayani. Nah, karena terlalu semangatnya, ternyata tubuhnya masih butuh istirahat. Jadi semalaman itu merasa nggak enak badan, pinggangnya sakit gitu ya, dan bahkan sampai sulit tidur. Maka pagi-pagi jam 12-an gitulah ya, saya ditunjuk untuk menggantikan dan wah sudah jam segini gitu ya. Tapi puji Tuhan, hikmat Roh Kudus menyertai saudara ya. Jadi kita dukung doa untuk kesembuhan Abuna, semoga nanti sore sudah kuat berdiri lagi sehingga bisa mengajar kita semua. Jadi kita sampai sekarang kita juga belum tahu siapa yang akan khotbah nanti sore ya. Tapi Pastor Jimmy dan Pastor Revo kita harus standby. Sewaktu-waktu dibutuhkan harus bisa ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Atas nama Gembala, seluruh pengurus dan jemaat G2CC, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat berlibur. Ini kerasa ya gereja sudah mulai sepi ya, sudah banyak yang izin. Hati-hati yang mau keluar kota, yang mau keluar negeri. Allah Immanuel menyertai Bapak Ibu dalam perjalanan. Biarlah hati terus bersuka cita ya, kemanapun kita pergi. Kita ketemu keluarga, hati kita penuh bersuka cita. Ini Natal, waktunya kita hatinya penuh damai. Kita maafin orang, karena kita sudah terlebih dahulu dimaafin oleh Tuhan. Oke? Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sepakat pagi hari ini berdoa untuk Abuna dan Pak Haryanto yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya melalui Natal ini bahwa ada kado kesembuhan dari Tuhan untuk
dua orang ini dan untuk jemaatmu yang sedang sakit yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Biarlah Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan secara total, secara pulih, total sembuh Tuhan, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas kembali dengan normal. Mereka bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kami G2CC Family di tempat ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat, rekan-rekan kami yang sedang berlibur. Tuhan sertai mereka dalam perjalanan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit. Biarlah mereka boleh bersyukur menikmati berkat Natal mereka. Dan terlebih untuk jemaat G2CC yang masih ada di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Berkati kami, limpahi dengan kesehatan, limpahi kami dengan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami boleh terima kado-kado Natal dari Tuhan. Kami boleh melihat doa-doa dijawab. Kami boleh melihat Immanuel, penyertaan Tuhan selalu nyata. Bahwa ada perlindungan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang kami alami. Dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, dalam studi kami, dalam masa depan kami. Ada bintang yang menuntun kami. Sehingga kami tahu kemana kami harus pergi. Roh Kudus penuhi setiap jemaat-Mu, penuhi anak-anak-Mu dengan roh sukacita, roh damai sejahtera. Sebab Engkau berjanji, Engkau akan menyertai kami sampai ke akhir zaman. Kalau Engkau juga izinkan kami untuk membawa korban kami Tuhan, korban syukur persembahan persepuluhan kami, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap benih ini, menjadi benih-benih yang subur, yang menyenangkan hati Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di tempat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi untuk menerima berkat Tuhan. Yevarecha Adonai feish marecha, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Adonai panaf elecha veyehunecha, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai panaf elecha veyesim lecha shalom, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beshem Yeshua HaMashiach, dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan katakan amin.